Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan mengagendakan kesimpulan baik itu dari pihak pemohon dan juga termohon. Sebelumnya, saudara, dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin, ahli hukum pidana dihadirkan oleh Polda Jawa Barat menyebut jika seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tak harus diperiksa lebih dahulu. Dan kemarin, saudara, ahli pidana yang didatangkan dari Polda Jawa Barat ini dari Universitas Pancasila, yakni Agus Surono, yang kita tahu kemarin sudah menjawab pertanyaan Hakim Tunggal Eman Sulaiman soal syarat penetapan tersangka. Dalam keterangannya, ahli pidana Agus Surono ini bilang seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tak harus diperiksa sebelumnya. Dalam menetapkan tersangka, penyidik hanya perlu mendapatkan 2 alat bukti. Dan hari ini, saudara, kami akan ajak Anda untuk melihat dan juga menyaksikan kembali sidang lanjutan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan yang akan diberikan oleh pihak pemohon, yakni Peggy Setiawan, dan juga termohon, yakni Polda Jawa Barat. Orang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus, Yang Mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Keberatan itu mohon izin yang mulia itu sudah menuduh bahaya ini ini bahaya. Lanjutan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum Peggy Setiawan dengan tim hukum Polda Jawa Barat. Perdebatan tersebut bahkan hingga dilerai oleh hakim. Tim kuasa hukum Peggy menilai ahli pidana yang dihadirkan oleh tim hukum Polda Jawa Barat tidak independen dan objektif. Kuasa hukum Peggy sudah memberikan pertanyaan, namun jawaban dari ahli pidana menurutnya mengecewakan dan tidak semua pertanyaan dijawab. Di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Ya. Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja, ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliau sangat tidak independen kalau saya bilang. Karena semua bermuara kepada 2 alat bukti. Ditanya ini jawabannya 2 alat bukti. Ditanya itu jawabannya 2 alat bukti. Jadi tidak berkembang. Ketua Tim Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi Handayani menegaskan, ahli pidana yang dihadirkannya sudah independen. Nur Hadi bilang, sebagai ahli pidana, Agus Surono telah menjawab seluruh pertanyaan dengan menjelaskan secara komprehensif, termasuk soal 2 alat bukti yang menjadi syarat penetapan tersangka. Seperti itu, kalau orang menaikkan tersangka memang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 2 alat bukti. Bunyinya undang-undang seperti itu. Jangan disalahkan ahli atau salahkan penyidik. Bunyinya undang-undang, textbooknya bunyinya seperti itu. Jadi kalau disalahkan undang-undangnya, jangan nggak merasa nggak independen. Untuk mungkin dari perasaan dari pemohon aja, saya nggak ada apa-apa. Begitu. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dilanjutkan Jumat dengan agenda kesimpulan masing-masing pihak. Usai rangkaian sidang di pekan ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutus sidang pada Senin pekan depan. Ninda Destiani Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita pantau, saudara, di pagi hari ini bagaimana situasi terkini dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ahmad Fadilah di sana. Selamat pagi, Fadil. Fadil, seperti yang kita tahu hari ini sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini
berlanjut dengan agenda kesimpulan. Seperti apa nanti rangkaian pembacaan kesimpulan nantinya? Iya, Adisti dan saudara, setelah kemarin sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari Polda Jawa Barat, hari ini rencananya pada pukul 9 sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan kembali dilanjutkan, sehingga dengan agenda kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Adisti, memang sampai saat ini proses persidangan masih dipersiapkan, baik itu di ruangan maupun sambil menunggu kedatangan baik dari pemohon dan termohon. Adisti, memang terkait dengan agenda hari ini adalah kesimpulan. Sampai saat ini memang kami dari para jurnalis belum mengetahui secara pasti apakah penyerahan kesimpulan ini hanya dilakukan dengan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan dibacakan baik dari termohon dan termohon. Adisti, memang hari ini bukan hari terakhir bagi Majelis Hakim Eman Soleman untuk mendapatkan bahan pertimbangan sebelum melakukan putusan pada Senin mendatang, di mana memang dari serangkaian agenda persidangan hari ini, di mana terakhir pada sidang kemarin ada perdebatan antara tim hukum Peggy Setiawan dengan Polda Jawa Barat. Oke, kita akan tunggu bagaimana nantinya sidang pra-peradilan. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan berikut ini. Keterangan saksi siapa yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Itu sama sekali tidak ada. Ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Jadi surat, kemudian permohonan gerasi, itu kan hanya menunjukkan kaitan dengan Peggy Peron. Sekarang kita mau buktikan bahwa di mana kaitannya sama Peggy Setiawan. Makanya saya menganalogikan, saya mencoba mengganti namanya. Katakanlah saya menganalogikan kemarin itu adalah Fulan bin Peron, kemudian Fulan bin Setiawan. Tapi kan ahlinya demikian, kalau menurut saya sangat subjektif sekali. Tapi yang pasti bahwa untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidaklah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Karena bukti surat yang mereka ajukan juga kan bukan pendapat kami, tapi pendapat ahlinya itu hanya sebuah petunjuk. Kira-kira yang lain yang mana? Makanya terhadap permohonan kami ini, kami yakin bahwa ini sangat beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim Tunggal. Kira-kira demikian. Diserahkan saja begitu ya, Bang? Iya, diserahkan. Diserahkan saja. Bang Insang, boleh kemarin kan ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat ini sepertinya kurang puas dari pihak Peggy Setiawan melihatnya bagaimana? Sebenarnya bukan kurang puas, tapi kalau ahli-ahli seperti ini yang kemudian dihadirkan, ini tidak memberikan edukasi kepada publik. Karena dalam persidangan kita bukan hanya semata-mata membuktikan apa yang menjadi materi persidangan, tapi ini memberikan edukasi kepada publik. Apalagi dia hadir di dalam rangka membuktikan, kemudian selaku ahli. Artinya orang yang memiliki pengetahuan terhadap hukum itu jauh atau lebih tinggi. Tapi faktanya rasa-rasanya dengan keahlian kemarin yang bersangkutan, kalau saya sejajarkan sama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang baru sarjana hukum, kayaknya beda-beda tipis itu. Kan begitu, ya kan? Karena kami melihat terlalu subjektif. Tidak pernah mau mengeksplor. Artinya selalu ketika penasihat hukum bertanya, selalu mengatakan bahwa tadi saya sudah jawab. Padahal you menjawab yang mana? Siapa yang lu jawab? Kemudian seorang ahli itu tidak bolehlah menolak pertanyaan. Sama dia mengatakan, oh saya tidak mau menjawab karena ini hanya sebatas materi pra-peradilan. Anda itu ahli. Anda itu bukan termohon atau pemohon. Anda bukan bagian dari ini, bukan bagian dari pihak. Seharusnya Anda ahli itu adalah Anda hadir untuk memberikan pendapat Anda sesuai dengan pengetahuan Anda dalam bidang hukum. Bukan justru Anda mengatakan ini saya nggak mau jawab karena ini hanya sebatas pra-peradilan. Oh tidak seperti demikian. Itu kan keliru itu pendapat-pendapat ahli dengan mengatakan seolah-olah dia adalah pihak. Ya kalau dia munculkan keterangan seperti itu, maka kami menduga apakah ini memang terkolaborasi dengan pihak termohon sehingga keterangannya tidak memberikan subjektif, keterangannya tidak memberikan
netral. Ini kan sama sekali tidak memberikan edukasi kepada masyarakat atau publik. Kira-kira demikian. Tadi sekali lagi penegasan Bang, bahwasannya pihak dari kuasa hukum ini optimis untuk... Oh, sangat optimis, aku yakin, karena keyakinan kami berangkat dari fakta-fakta persidangan, kemudian berangkat dari bukti-bukti yang ada, sampai tahap terakhir kami menyimpulkan bahwa Polda Jawa Barat tidak memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Kemudian juga jelas sekali kemarin bahwa dalam penetapan DPO-nya juga demikian, penyitaannya pun juga ahlinya sendiri mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hukum. Jadi seperti apa ini? Memang sejak awal ini terlalu dicari-carikan, terlalu dicocok-cocokkan. Makanya ini kami dalam materi pra-peradilan ini sebenarnya secara substansinya adalah kita mengkoreksi kinerja kepolisian, karena yang kami harapkan adalah aparat penegak hukum menjalankan tugas secara fairness. Jangan mencocok-cocokkan apa yang dialami oleh Peggy Setiawan ini terlalu dicocok-cocokkan, kemudian dicarikan bukti bagaimana yang Peggy Setiawan ini bisa masuk dalam bui. Kan tidak seperti itu. Tidak pantaslah seperti itu. Peggy Setiawan ini orang yang tidak berdaya. Orang yang hanya sebagai kuli bangunan kemudian harus bertanggung jawab terhadap, sekali lagi saya katakan, terhadap perbuatan yang sama sekali mereka tidak lakukan. Kan seperti begitu. Ini betul-betul harapan kami putusan pengadilan ini menjawab rasa keadilan bagi si pencari keadilan. Mudah-mudahan demikian. Satu lagi ya, berita acara penyitaan barang itu seharusnya, berita acara penyerahan barang itu seharusnya kan motor disita. Motor itu disita tahun 2016. Tetapi berita acara penyerahan barang itu baru ada di 2024. Jadi ini sangat ganjil buat kita, sangat janggal gitu ya. Jadi kita minta supaya para penegak hukum ini tolong betul-betul harus perhatikan ini, ya, khususnya hakim dalam memutuskan perkara pada hari Senin nanti. Ya. Terima kasih. Pak Nicholas. Hadiri sidang pra-peradilan dengan agenda kesimpulan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan tadi mengatakan memang benar-benar optimis bahwa majelis hakim yang merupakan hakim tunggal Eman Sulaiman ini dapat mengabulkan permohonan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi, Assalamualaikum, Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Adisti. Oke, Pak Fikar, ini kan tadi kita baru saja melihat ya bagaimana respon dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa sebelum sidang pra-peradilan yang hari ini agendanya kesimpulan ini mengatakan kami optimis majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini akan mengabulkan permohonan dari Peggy Setiawan begitu kan, karena dirasa atau dinilai alat buktinya ini memang mengada-ngada dan terkesan dipaksakan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, menurut saya ya dalam satu perselisihan di dalam satu forum peradilan ya selalu saja para pihak itu masing-masing bersifat subjektif gitu ya, baik pemohon maupun termohonnya gitu, dengan argumen dan alat bukti yang mereka miliki gitu ya, mereka pasti akan bersifat subjektif. Nah, karena itu nanti posisi objektifnya ada pada hakim, karena hakim yang akan melihat apakah argumen yang kemudian didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ini saling mendukung, mana lebih kuat gitu umpamanya soal error in persona itu tadi, ya kan? Itu kan sebenarnya argumen alibi. Ada dua alibi yang diajukan sebenarnya. Yang pertama alibi soal orangnya, error in persona, salah orang. Yang kedua alibi soal waktunya. Ya, artinya ketika peristiwa itu terjadi dia tidak pada tempat kejadian gitu, tapi dia ada di tempat lain gitu. Nah, ini kan argumen ini kan juga harus didukung oleh alat bukti. Nah, demikian juga dari pihak termohon umpamanya, ketika dia menetapkan gitu ya, tersangka itu menjadi tersangka gitu ya, dia juga harus didukung oleh dua alat bukti. Nah, salah satunya umpamanya apa? Itu tadi maunya ada putusan pengadilan yang menyatakan
ada buron gitu, ya kan? Nah buron itu terminologi sebenarnya nggak ada di dalam KUHP, ya, tapi itu dalam praktek buronan tuh ada. Kan kesannya gini, buron itu adalah orang yang lari, ya. Nah orang yang lari itu yang dianggap menurut hukum dia sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dia dianggap buron. Kalau saksi dia nggak akan buron gitu, karena saksi setiap saat bisa dipanggil gitu. Tapi yang buron itu pasti tersangka gitu. Nah seperti itu gitu. Nah jadi dua argumen inilah yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim mana sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran gitu. Dan ini merupakan hari terakhir di mana hakim punya kesempatan untuk memperoleh informasi sebesar-besarnya terkait dengan kesimpulan baik dari termohon dan juga pemohon begitu ya. Sebelum akhirnya akan menentukan putusannya di hari Senin begitu ya. Nah kalau yang juga menarik perhatian saya adalah kemarin ahli pidana dari Polda Jawa Barat ini kan sudah dihadirkan ya. Kalau tidak salah ya ada 1 orang begitu ya. Singkat sekali sidangnya kemarin begitu yang mengatakan bahwa sebenarnya penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini sudah memenuhi syarat begitu ya karena sudah memenuhi 2 alat bukti ya kan walaupun tidak ada pemeriksaan sebelumnya terhadap Peggy Setiawan. Anda melihatnya bagaimana? Gini, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena ada 2 alat bukti atau tidak gitu ya. Nah itu yang kemudian akan diperiksa, akan diuji di sini ya. Apakah benar alat bukti itu kan formal sebenarnya bahwa seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan formalnya harus ada 2 alat bukti gitu. Nah persoalannya adalah apakah 2 alat bukti ini memang berkaitan dengan peristiwanya gitu. Nah itu kan yang agak sulit sebenarnya menyimpulkannya gitu. Ya karena apa? Ya pokoknya istilahnya kalau orang Betawi bilang pokoknya ada 2 alat bukti gitu kan. Karena pendekatannya formal. Tetapi sebenarnya menurut saya peradilan ini juga harus menguji apakah 2 alat bukti yang ditampilkan itu relevan dengan peristiwanya gitu. 8 tahun yang lalu. Iya. Itu yang makanya saya bilang harusnya diuji juga gitu. Yang pada saat sidang pembuktian kemarin. Iya, karena ini penetapan tersangka. Artinya gini, penetapan tersangka mestinya selain pendekatannya formal juga harusnya material juga. Maksud saya selain ada 2 alat bukti pun harus bisa dibuktikan bahwa dia memang berkaitan dengan peristiwa itu gitu. Tidak terlalu beririsan dengan nanti sidang pokok materi perkara. Kan begini, belum masuk ke pokok perkara, kan belum menyatakan bahwa dia salah atau tidak, kan belum. Tapi betul nggak orang ini yang memang melakukan tindak pidana, kan pelaku itu yang dimaksud yang melakukan perbuatan itu. Betul, yang disangkakan betul nggak ini gitu. Nah itu kan artinya 2 alat bukti pun sebenarnya harus relevan gitu. Dan kemarin dalam 2 hari dalam sidang pembuktian Anda melihat tidak tersaji secara gamblang di sidang pra-peradilan kemarin? Ya menurut saya dari kesaksian para ahli dan alat buktinya itu belum terungkap gitu ya. Walaupun umpamanya di belum dalam terungkap atau tidak mau diungkap? Menurut saya belum terungkap lah. Belum terungkap, oke. Iya. Karena gini, di dalam satu peristiwa pidana gitu kan sebenarnya bisa dikategorikan ada 4 modus ya. Modus yang paling mudah adalah tertangkap tangan. Ya. Iya kan, kalau tertangkap tangan itu tidak perlu ada formalitas apapun. Pokoknya tertangkap tangan dia bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ketika ada laporan, kemudian laporan itu tindak pidana umum ya, yang semua orang yang melihat, mendengar, merasakan bisa lapor. Ada juga pengaduan itu khusus untuk delik aduan, tindak pidana yang hanya dijalankan kalau diadukan oleh korbannya gitu ya kan. Nah itu artinya perlu ada pengaduannya kan, perlu ada pengaduan, dan untuk mengadu itu harus ada panggilan dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah pengembangan. Nah ini menurut saya pengembangan dari kasus yang pernah ada. Oh ini jadi dari hasil pengembangan? Iya, dari putusan itu kan dianggap tersangka ini pengembangan dari kasus yang dulu gitu. Dulu dia bersama-sama gitu. Nah persoalannya adalah yang jadi soal yang akan dinilai ketika dulu dia sudah disita, tadi saya dengar motornya ya kan, barang buktinya. Barang buktinya tapi kok tidak ada tindak lanjutnya. Ya, baru 2024. Nah setelah 8 tahun baru ada tindak lanjutnya gitu. Nah ini juga meragukan gitu. Artinya betul enggak itu
orangnya itu. Kalau memang betul, mestinya pada 2016 itu sudah dilakukan gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan, ada apa itu kan, itu, Pak Fikar? Nah itu dia. Nah, saya kira pra-peradilan ini belum tuntas nanti memecahkan masalahnya, tetapi nanti di persidangan pokok perkaranya akan nampak benar gitu. Kenapa baru 8 tahun ini diproses gitu, iya kan? Kenapa baru ketika ada filmnya ini baru jalan lagi, umpamanya seperti itu kan? Nah itu juga jadi pertanyaan publik gitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi presiden dalam pengertian orang akan berpikir juga, jangan-jangan saya dulu punya kasus tiba-tiba muncul, ya kan? Sudah 8 tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, viralkan saja di media sosial, karena no viral no justice. Nah itu dia yang kemudian harus menjadi PR tersendiri, tidak hanya menjadi ya begitu PR tersendiri bagi pihak kepolisian ya. Betul. Kita akan ulas lagi nanti usai jeda, Pak Fikar. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Artinya kesimpulan dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon. Umumnya sih kesimpulan tidak dibacakan, tidak sama kayak permohonan. Kira-kira demikian. Nanti minta untuk dibacakan atau enggak? Enggak lah, kalau kesimpulan kan pada prinsipnya itu adalah rangkuman dari awal sampai akhir, kemudian para pihak masing-masing menyimpulkan sesuai dengan versinya masing-masing. Perlu kami tegaskan bahwa sampai sidang kemarin, rupa-rupanya apa yang kami duga, ketiadaan bukti yang dimiliki oleh pihak termohon ternyata terbukti. Artinya apa? Dua alat bukti yang harus ada pada saat penetapan tersangka ternyata sama sekali tidak ada. Contoh saya katakan bahwa yang diperlukan adalah satu alat bukti, katakanlah keterangan saksi. Keterangan saksi siapa yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Itu sama sekali tidak ada. Kemudian mereka ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Jadi surat, kemudian permohonan gerasi, itu kan hanya menunjukkan kaitan dengan Peggy Peron. Sekarang kita mau buktikan bahwa di mana kaitannya sama Peggy Setiawan. Makanya saya menganalogikan, saya mencoba mengganti namanya. Katakanlah saya menganalogikan kemarin itu adalah Fulan bin Peron, kemudian Fulan bin Setiawan. Tapi kan ahlinya demikian. Kalau menurut saya sangat subjektif sekali. Tapi yang pasti bahwa untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidaklah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Karena bukti surat yang mereka ajukan juga kan bukan pendapat kami, tapi pendapat ahlinya itu hanya sebuah petunjuk. Kira-kira yang lain yang mana? Makanya terhadap permohonan kami ini, kami yakin bahwa ini sangat beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim Tunggal. Kira-kira demikian. Hanya diserahkan saja begitu ya, Bang? Iya, diserahkan. Diserahkan saja. Bang Insang, boleh kemarin kan ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat ini sepertinya kurang puas dari pihak Peggy Setiawan melihatnya bagaimana? Sebenarnya bukan kurang puas, tapi kalau ahli-ahli seperti ini. Bukti penyitaannya. Apa yang terjadi di sini? Nah itu juga menjadi pertanyaan publik kan, menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Sebenarnya penegak hukum selama 8 tahun ya, 8 tahun menguasai barang yang tidak jelas gitu, ya kan? Dalam konteks apa gitu? Ya kecuali memang motor itu atau barang itu menjadi bukti di perkara lain, gitu. Jadi menjadi alat bukti di perkara lain gitu. Itu boleh gitu. Tetapi kalau itu tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, yang 8 kalau nggak salah yang itu ya, itu motor tidak dipergunakan, maka itu sebenarnya sudah sesuatu yang menjadi pertanyaan gitu. Artinya menguasai barang yang seharusnya punya orang lain gitu. Nah bahwa sekarang ada pembenarannya dalam kerangka perkara bahwa itu adalah barang sitaan gitu ya, ya boleh saja gitu. Nah karena itu sekarang kita serahkan pada hakim untuk menilai sebenarnya sah tidak itu penyitaannya, ya karena itu sudah disita 8 tahun yang lalu gitu. Tetapi formalitasnya baru dinyatakan pada tahun-tahun pada hari-hari ini umpamanya seperti itu. Nah itulah yang
menurut saya juga bisa menjadi objek dari pra-peradilan gitu. Karena kan pra-peradilan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan gitu ya. Semua proses penyidikan itu bisa menjadi objek pra-peradilan gitu. Nah, ini tinggal kita menyerahkan kepada hakim ini untuk menilai gitu. Apakah rangkaian peristiwa ini memenuhi syarat untuk dinyatakan bahwa ada beberapa tindakan yang memang tidak sah gitu atau sebaliknya. Oke, kita akan lihat bagaimana jangan-jangan ketika bukti penyitaan baru dibuatkan setelah ini ternyata viral lagi, akan bergulir lagi kasusnya begitu ya. Ya kita sayangkan sih sebenarnya ya. Tapi saya ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat dulu untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi menjelang sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan dari termohon dan juga pemohon. Sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alata. Selamat pagi Vida. Vida, jadi nanti mekanismenya akan seperti apa dalam sidang agenda pembacaan kesimpulan? Ya, Adisti, untuk hari ini nanti dari kedua belah pihak, baik itu pemohon dan juga termohon, yakni pihak Peggy Setiawan maupun pihak dari Polda Jawa Barat, ini akan masing-masing memberikan kesimpulan mereka dari sejumlah rangkaian sidang yang hingga kemarin ini sudah dijalankan dalam agenda sidang pra-peradilan. Mulai dari kemudian replik, duplik, dan juga tentunya dari keterangan-keterangan ahli dan juga sejumlah saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Kalau kita melihat Adisti dan juga saudara, kemarin dari masing-masing kemudian pihak, baik itu Polda Jawa Barat dan juga Peggy Setiawan, ini telah kemudian mendatangkan ahli hukum pidana untuk kemudian memberikan pendapat dan juga kemudian pandangannya sesuai dengan keahliannya dalam hukum pidana dan juga hukum acara, begitu Adisti dan juga saudara. Kemarin tentunya yang juga dibahas oleh ahli hukum pidana dari Universitas Jayabaya yang kemudian didatangkan oleh Polda Jawa Barat ini adalah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kemarin kalau kita merunut Adisti dan juga saudara melihat bagaimana jalannya sidang pembuktian begitu ya Adisti dan juga saudara, dengan agenda kemudian keterangan dari ahli pidana yang didatangkan oleh Polda Jawa Barat ini sempat berlangsung dengan sangat alot begitu Adisti dan juga saudara, karena memang kemudian kalau kita menilik ada perbedaan pandangan dari ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Polda Jawa Barat dengan ahli hukum pidana yang kemudian didatangkan oleh Peggy Setiawan, di mana kalau dari ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Polda Jawa Barat yang memberikan kemudian keterangannya kemarin, ini menilai bahwa penetapan tersangka ini sah jika kemudian ada dua alat bukti yang kemudian sudah dikantongi oleh penyidik. Sementara untuk ahli hukum pidana yang kemudian didatangkan oleh pihak Peggy Setiawan ini menilai bahwa selain adanya dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka oleh penyidik begitu ya, penetapan seseorang sebagai tersangka ini juga harus didukung dengan alat bukti. Alat bukti ini apa? Disti dan juga saudara, tentunya adalah alat yang dijadikan oleh tersangka atau pelaku untuk kemudian melakukan tindak pidana mereka. Inilah kemudian yang sempat kemudian menjadi perdebatan yang sengit, karena kalau kita melihat itu artinya kalau dari hukum atau dari ahli hukum pidana Polda Jawa Barat ini hanya kemudian mendasari penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berlandaskan kuantitas atau jumlahnya, yakni dua alat bukti. Sementara untuk ahli hukum pidana dari Peggy Setiawan ini kemudian menuntut atau menggarisbawahi bahwa penetapan tersangka ini juga harus didasari dua alat bukti dan juga satu barang bukti yang mendukung kemudian tindak pidana seseorang, atau artinya ini adalah berdasarkan kualitas alat bukti. Adisti. Kita akan nantikan bersama dan juga kawal bersama sidang pra-peradilan yang hari ini mengagendakan pembacaan kesimpulan dari pihak termohon dan juga pemohon. Dalam hal ini adalah Peggy Setiawan dan juga tim dari Polda Jawa Barat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV
Fida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Saudara, kita akan lanjutkan lagi Breaking News Kompas TV usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Artinya kesimpulan dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon. Umumnya sih kesimpulan tidak dibacakan, tidak sama kayak permohonan. Kira-kira demikian. Nanti minta untuk dibacakan atau enggak? Enggak lah, kalau kesimpulan kan pada prinsipnya itu adalah rangkuman dari awal sampai akhir, kemudian para pihak masing-masing menyimpulkan sesuai dengan versinya masing-masing. Perlu kami tegaskan bahwa sampai sidang kemarin, rupa-rupanya apa yang kami duga, ketiadaan bukti yang dimiliki oleh pihak termohon ternyata terbukti. Artinya apa? Dua alat bukti yang harus ada pada saat penetapan tersangka ternyata sama sekali tidak ada. Contoh saya katakan bahwa yang diperlukan adalah satu alat bukti, katakanlah keterangan saksi. Keterangan saksi siapa yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron? Itu sama sekali tidak ada. Kemudian lagi mereka ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Jadi surat, kemudian permohonan gerasi, itu kan hanya menunjukkan kaitan dengan Peggy Peron. Sekarang kita mau buktikan bahwa di mana kaitannya sama Peggy Setiawan. Makanya saya menganalogikan, saya mencoba mengganti namanya. Katakanlah saya menganalogikan kemarin itu adalah Fulan bin Peron, kemudian Fulan bin Setiawan. Tapi kan ahlinya demikian, kalau menurut saya sangat subjektif sekali. Tapi yang pasti bahwa untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidaklah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Karena bukti surat yang mereka ajukan juga kan bukan pendapat kami, tapi pendapat ahlinya itu hanya sebuah petunjuk. Kira-kira yang lain yang mana? Makanya terhadap permohonan kami ini, kami yakin bahwa ini sangat beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim Tunggal. Kira-kira demikian. Hanya diserahkan saja begitu ya Bang? Iya, diserahkan. Diserahkan saja. Bang Insang, boleh kemarin kan ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat ini sepertinya kurang puas dari pihak Peggy. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan mengajak Anda untuk melihat secara real time atau visual terkini yang kami dapatkan. Ini adalah ruangan di mana nantinya sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan baik dari pihak pemohon dan juga termohon. Dalam hal ini adalah dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sebelumnya, saudara, rangkaian agenda sidang pra-peradilan ini sudah dilakukan mulai dari sidang pembacaan, kemudian juga ada jawaban, sidang duplik, replik, dan juga sidang pembuktian yang menghadirkan ahli dan juga saksi baik dari pihak termohon dan juga pemohon, saudara. Kita masih akan berbincang dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah bergabung di studio, dan rencananya memang sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini hari ini adalah membacakan kesimpulan, dan ini merupakan hari terakhir di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini mendapatkan informasi dan juga sebanyak-banyaknya dari pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat untuk mempertimbangkan nantinya keputusan di hari Senin, karena pembacaan putusan terhadap sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini akan dibacakan pada hari Senin pekan depan. Saya melanjutkan lagi Pak Fikar. Pak Fikar, ini kan kalau kita lihat ya, dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini kan selalu mengatakan Peggy ini merupakan korban salah tangkap, begitu ya. Karena di saksi-saksi juga mengatakan pada saat sidang pembuktian teman-teman Peggy, rekan pekerja bangunan, bilang kalau Peggy ini ada di Bandung pada saat peristiwa Vina dan juga Eki ini meninggal dunia, begitu ya, pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu. Termasuk juga tato. Soal tato, tato yang ada di tangan kanan atau tangan kiri bergambar bintang, begitu kan, yang kemudian dijawab oleh Polda Jawa Barat, tato bergambar bintang ini sudah dihapus oleh Peggy Setiawan dengan menggunakan cairan kimia. Pendapat Anda bagaimana soal ini? Ya,
betul soal salah orang ini atau error in persona ini, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menyebutkan, maka harus ada persesuaian identifikasi orang yang dianggap sebagai buronan itu tadi. Ya, meskipun tadi saya berpendapat ketika orang dinyatakan buronan itu implisit sudah didudukan sebagai tersangka sebenarnya, ya, walaupun belum ada suratnya gitu. Nah, tetapi juga harus diklopkan apakah benar orangnya itu yang seperti disebutkan di dalam putusan gitu. Nah, salah satunya itu tadi soal tato, iya kan? Nah, tato itu ya menurut pengalaman saya, melihat penglihatan saya, dihapus bagaimanapun itu ciri-cirinya atau tanda-tandanya tidak akan pernah hilang gitu. Pasti ada bekasnya ya? Pasti ada bekasnya iya, gitu. Kan? Walaupun di laser aja dengan biaya yang mahal, itu pasti ada bekasnya. Betul. Begitu. Nah itu yang jadi pertanyaan dong. Nah, ini betul. kok nggak ada bekasnya gitu, nggak ada ketinggalan bekasnya sedikit aja. Nah betul. Nah artinya memang itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim juga gitu, ya. Karena itu jadi materi perdebatan juga kan antara pemohon dengan termohon kan. Betul. Rambut keriting, kemudian tato. Itu basic ya, basic profiling ciri-ciri fisik loh. Betul, betul. Jadi di samping ciri-ciri formal dalam pengertian identitas persuratan atau identitas tanda pengenal gitu, tapi juga betul nggak orangnya? Akurat tidak betul itu orangnya yang memang dimaksudkan di dalam putusan pengadilan yang terdahulu gitu. Nah itu tadi salah satunya adalah, nah itu yang saya bilang tadi alibi. Alibi itu pengertiannya menurut saya tidak hanya pendapat yang menyatakan bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana dia tidak di situ, tapi juga error in persona juga itu juga sebenarnya alibi, bisa pakai alibi gitu. Maksudnya, loh bukan ini orangnya, karena orang yang disebutkan di dalam putusan itu identitasnya jelas, umpamanya ada disebutkan dalam putusan. Ternyata orang yang ditangkap ini lain, ya, lain atau ada perbedaan paling tidak dengan orang yang yang disebutkan di dalam putusan. Nah, tinggal persoalannya mungkin ahli juga bisa menjelaskan, mungkin nggak seseorang umpamanya dalam waktu 8 tahun merubah penampilan atau performance gitu ya. Ya sedemikian rupa sehingga umpamanya tidak sama dengan 8 tahun yang lalu. Menurut saya seharusnya tetap ada yang dibawa gitu. Umpamanya rambut keriting. Rambut keriting itu bisa diluruskan bagaimanapun, iya. Itu kan pasti bakal keriting lagi, karena basicnya memang keriting. Betul. Nah, sama dengan luka itu tadi. Tato, ya kan? Tato gitu ya, yang dihilangkan itu pasti sampai kapanpun juga ada bekasnya gitu. Ada nggak mungkin jadi bersih sama sekali itu nggak mungkin kalau menurut saya. Apalagi kecuali dengan laser yang mahal ya. Apalagi dia bukan orang kaya, umpamanya dibawa ke Singapura di operasi sedemikian rupa sehingga hilang gitu, iya kan? Nah ini kan Peggy yang kerjanya buruh bangunan gitu ya. Nah itu juga menggambarkan bahwa nggak mungkin gitu sampai sedetil itu dia menghilangkan jejak semuanya. Nah itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah tapi ini semua kembali kepada kewenangannya hakim. Ya apakah hakim bisa diyakinkan dengan argumen para pihak ini? Nah tinggal nanti kita tunggu putusannya, kan begitu sebenarnya. Dan sidang pembuktian kemarin baik dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga dari Polda Jawa Barat yang menyiapkan ahli ini menjadi bahan pertimbangan juga untuk hakim memutuskan secara cermat ya. Betul. Termasuk juga soal ciri-ciri fisik tadi ya. Betul. Selain juga dengan proses penyidikan yang prosesnya tahapan penyidikan seperti apa? Betul. Nah, di tahapan penyidikan sebenarnya kan itu tadi yang sebagaimana dipersoalkan oleh penasihat hukum tadi ya. Penyidikan itu kan gini, perkara pidana itu bisa lahir seperti yang saya katakan tadi ada 4 modus. Selain tertangkap tangan, semua harus ada proses formalnya. Oke. Ya, baik itu delik biasa, delik aduan maupun pengembangan gitu. Nah, kalaupun pengembangan ya tadi saya berkesimpulan bahwa putusan itu sebenarnya sudah menempatkan orang buron itu sebagai tersangka, tetapi tetap harus ada penetapannya secara tertulis gitu, bahwa dia memang tersangka. Nah untuk menetapkan itu ada proses-proses, harus dipanggil dulu, didengar dulu keterangannya, baru kemudian ditetapkan gitu, dan seterusnya. Walaupun umpamanya ada ahli yang menyatakan, oh itu udah cukup, yang penting ada 2 alat bukti, orang sudah dinyatakan sebagai tersangka gitu. Nah itu tadi, tapi juga persoalannya adalah apakah alat bukti itu relevan
dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Apakah akurat, apakah benar itu orangnya itu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Saya agak sedikit kemarin tuh ya, saya agak sedikit loh kok Polda Jawa Barat kurang greget begitu karena menghadirkan ahli hukum begitu, ahli hukum pidana dari segi proses penyidikan sampai penetapan tersangka begitu ya kan. Tapi ada yang kurang menurut saya kurang membuat publik yakin begitu ya kalau saya melihat salah satunya bukti-bukti forensik yang sebenarnya bisa nggak sih dihadirkan bukti-bukti forensik tersebut untuk meyakinkan hakim kalau memang Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini adalah Peggy alias Peron yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Perlu nggak bukti forensik itu dijabarkan pada saat sidang pembuktian kemarin? Mestinya kan gini, kalau pembuktian itu siapa yang membutuhkan, gitu. Kalau memang kuasanya atau Peggy-nya sendiri yang membutuhkan, bahwa sebenarnya dia bisa minta, gitu. Artinya bisa. Kuasa hukum Peggy itu bisa. Ya, bisa meminta kepada hakim supaya hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan bukti itu, gitu. Karena bukti itu kan ada dalam penguasaan kepolisian, ya penyidik gitu. Nah, karena bisa minta bukti itu, gitu, untuk meng-crossing gitu, betul nggak dengan bukti yang ini dia bahwa memang itu identifikasi itu keliru gitu, bahwa Peggy Peron itu bukan ini, gitu. Nah itu menjadi penting gitu, dan semua bisa dilakukan oleh hakim, tergantung para pihak apakah dia membutuhkan atau enggak gitu. Di samping kan gini, perdebatannya adalah orang dulu berdebat pra peradilan itu perdata apa pidana sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kan dia masuk dalam wilayah pidana sebenarnya, ya kan? Pidana formal gitu. Cuma tata caranya mirip perdata. Ya kan? Ada pemohonan, ada jawaban, replik, duplik gitu kan? Ada pembuktian, ada kesimpulan. Itu persis tuh acara perdata gitu ya. Nah, tetapi itu tadi saya bilang hakim juga bisa menentukan untuk keyakinannya, karena hakim yang sekarang yang ini kan yang paling berkepentingan. Menentukan betul nggak ini proses-proses formal seperti ini memang dilakukan oleh penegak hukum umpamanya. Sudah sesuai prosedur. Sesuai dengan prosedur atau tidak gitu. Nah, itu yang tekanannya di situ sebenarnya pra peradilan itu. Tekanannya pada aspek formal dari penyelenggaraan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa atau dalam satu penyidikan. Oke, selain juga tekanan publik ya, yang kan, yang itu sudah bisa dihindarkan. Ya, yang terlanjur sudah besar begitu ya kan. Nah, itu artinya kemarin sebenarnya bisa saja untuk meyakinkan hakim begitu yang merupakan hakim tunggal Pak Eman Sulaiman begitu ya, seharusnya bisa saja dibuka rekaman CCTV, bukti forensik, ada 6 rekaman CCTV termasuk telepon seluler misalkan, telepon seluler yang memang sudah disita dan sudah masuk penguasaan penyidik, telepon seluler milik Vina, Eki, bahkan terpidana-terpidana yang lalu. Itu sebenarnya bisa juga, harusnya bisa. Meskipun itu sebenarnya sudah masuk ke arah pokok perkara. Ya. Akan beririsan nggak sih? Beririsan, mau nggak mau itu. Ya, dalam satu peristiwa itu ada segi formal dan segi materialnya gitu. Tapi ketika untuk masuk ke urusan materialnya, mestinya formalnya dipenuhi semuanya gitu. Yang paling penting adalah apakah benar ini orang pelakunya gitu. Ya kan kita perlu bukti. Iya, nah itu yang supaya yakin kita betul, semua. supaya meyakinkan itu. Nah, sayangnya itu tadi yang saya bilang pasal 77 KUHP kemudian ditambah putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka itu yang penting minimal ada 2 alat bukti gitu. Apakah 2 alat bukti ini berkaitan dengan tindak pidananya, relevan dengan tersangkanya, umpamanya ketika dia melakukan tindak pidana, itu yang tidak tidak dielaborasi lebih jauh oleh ketentuan ini gitu. Nah, karena itu juga bisa hanya bersifat formal saja. Ya, yang penting sudah ada 2 alat bukti ya udah sah gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau diuji lagi, terutama dalam penetapan tersangka, kalau dalam penangkapan, penahanan itu penggeledahan, penyitaan mungkin oke lah itu. Tetapi ketika menetapkan tersangka, menurut saya mau nggak mau hakim juga harus sedikit masuk ke segi materialnya gitu. Selain formal, tapi juga menguji benar nggak sih ini alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan ini relevan dengan tersangkanya gitu. Betul nggak ini identifikasi tersangkanya itu satu. Yang kedua, betul nggak alat bukti itu juga bisa membuktikan
bahwa tersangka ini memang pelakunya gitu. Ada indikasi ya paling tidak bukan membuktikan dia pelakunya, tapi ada indikasi bahwa dia yang melakukan gitu. Nah itu menurut saya yang harus terus dikaji gitu ya. Barangkali nanti para pembuat undang-undang juga akan berpikir sampai situ gitu. Karena itu tadi ya bisa pokoknya asal ada 2 alat bukti, pakai pokoknya orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Termasuk juga yang dikatakan oleh saya ingat salah satu tim kuasa hukum Polda Jawa Barat, begitu ya, tim Polda Jawa Barat mengatakan bahwa memang ada kecocokan kemiripan wajah Peggy Setiawan dan juga Peron ini identik 90%. Itukah kemudian menjadi salah satu dasar alat bukti yang dirasa cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka menurut Anda? Oke, itu kan kesimpulan tentang kemiripan 90% itu kan kesimpulan alat sebenarnya. Ya, betul. Ya kan? Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana itu yang penting saksinya. Ada betul nggak saksi itu memang menyaksikan tersangka itu yang punya indikasi melakukan tindak pidananya. Gitu. Nah ini saksinya aja nggak tahu ini di mana antara salah satu Ayep kalau tidak salah, ya kan? Nah itu yang harus dibuktikan nanti apakah ini sedang pra peradilan sudah berjalan, sudah masuk besok Senin pekan depan keputusan begitu ya. Kita akan simak ini ada ibunda dari Peggy Setiawan, pemirsa yang sudah hadir, kita lihat bersama. Bukan hari Senin kan akan ada putusan itu. Ya harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat ya. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa hanya memberi support biar Peggy kuat. Itu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuma mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas hukum kepada membantu Peggy semoga Tuhan balas kebaikan polisi yang bertugas suka memberikan sahur Peggy. Terus yang utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas 2 keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus ada 2 minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara 2 alat bukti yang didapat atau yang ada di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sehingga itu kan tidak boleh. Nah jadi dari 2 alasan hukum tersebut, majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil seperti itu teman-teman. Intinya doakan dari seluruh warga Indonesia mudah-mudahan ada keadilan, jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak. Boleh diulang lagi Bu harapannya dari sidang yang sudah digelar. Polda. Ya, baru saja kita saksikan bersama pernyataan dari Ibunda Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa memang anaknya dalam kondisi sehat, dan kita akan saksikan bersama pernyataan dari tim Polda. Untuk sidang hari ini kan hari kedua terakhir ya, jadi pembacaan penyampaian kesimpulan. Jadi nanti kita lihat petunjuk hakim apakah mau dibacakan atau cukup diserahkan saja. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian
ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Sedikit jadi dasar penolakan dari pengacara, Pak. Gimana? Dasar menolak dari dalil dari Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Ya. Nanti kesimpulannya akan dibacakan, Pak? Nanti terserah Pak Hakim seperti apa. Kalau dari pihak gitu. Polda sendiri mengharapkan dibacakan atau diserahkan saja, Pak? Diserahkan aja. Misalnya itu diserahkan masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Ini terus dulu, Pak. Sama pernyataan dari Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat yang sudah menyiapkan kesimpulan dari Polda Jawa Barat yang nantinya akan diserahkan oleh tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan kesimpulan, di mana hari ini merupakan hari terakhir. Setelah nanti besok hari Senin akan ada sidang putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Saya masih bergabung dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini kalau kita lihat tadi ada dua pernyataan dari Ibunda Peggy Setiawan, begitu, yang sudah lebih dulu mengatakan bahwa memang mereka berharap ada keadilan pastinya ya kalau dari sisi Peggy Setiawan. Termasuk juga kalau dari Polda Jawa Barat mengatakan kita berharapnya sih semua dalil-dalil itu ditolak oleh hakim. Nah, nanti mekanismenya akan bagaimana? Diserahkan saja atau kemudian dibacakan seluruhnya kesimpulan Ya. kalau biasanya? Oke, kalau di Jakarta saya bisa langsung menyimpulkan, Pak, diserahkan aja. Kalau di Jakarta diserahkan saja. Karena begitu padatnya persidangan di semua pengadilan di Jakarta. Tapi di Bandung, umpamanya mungkin di daerah itu bisa itu dibacakan, atau karena menariknya perkara ini menjadi karena atensi. Betul, mendapat atensi atau perhatian publik, itu maka publik juga diberi kesempatan untuk mengetahui apa sih yang disimpulkan oleh masing-masing pihak gitu. Saya kira hakim akan memerintahkan untuk membacakan gitu, dan ya menurut saya itu bagus gitu, karena tidak membuat penasaran publik gitu ya. Semua akan mengetahui apa sih sebenarnya yang disimpulkan dari rangkaian proses pra-peradilan ini gitu ya, baik dari sudut pemohonnya yang pasti saya bilang tadi akan bilang terbukti tidak sah gitu ya penetapannya, atau dari sudut termohonnya, kepolisiannya, yang pasti juga akan menyatakan bahwa argumen dari pemohon itu tidak terbukti, dan apa yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik sudah sesuai dengan hukum dan prosedur yang memang ditentukan di dalam KUHAP, seperti itu. Kita berharap begitu ya, publik tentu saja berharap dalam agenda terakhir hari ini, hari terakhir ini pembacaan kesimpulan ini benar-benar akan dibacakan. Jadi tidak hanya diserahkan, biar publik benar-benar melihat secara terbuka, karena kita tahu tentu saja di beberapa hari terakhir ini spotlightnya semuanya di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, karena kita kawal bersama ya Pak Fikar. Informasi lebih lengkap terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda pembacaan kesimpulan kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat ya. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami hukum kepada membantu Peggy semoga Tuhan balas kebaikan polisi yang bertugas suka memberikan sahur Peggy. Terus yang utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus ada dua minimal alat bukti.
yang sah gitu ya. Sementara 2 alat bukti yang didapat atau yang ada di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah, sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar, sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari 2 alasan hukum tersebut, majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini, bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil, seperti itu teman-teman. Intinya doakan dari seluruh warga Indonesia, mudah-mudahan ada keadilan, jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Polda. Bang, izin bang, sebentar bang. Untuk sidang hari ini kan hari kedua terakhir ya, jadi pembacaan penyampaian kesimpulan. Jadi nanti kita lihat petunjuk hakim apakah mau dibacakan atau cukup diserahkan saja. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung Anda, inilah situasi dan juga kondisi real time visual terkini langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana tim hukum dari Polda Jawa Barat dan juga dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini sudah berada di ruang sidang menantikan kehadiran dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang sudah hadir memasuki ruang sidang, dan kami akan ajak Anda langsung mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan hari ini. Ya. Sidang pra-peradilan nomor 10 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pemohon dan termohon sudah lengkap. Acara hari ini adalah kesimpulan, sudah siap kesimpulannya. Dari termohon sudah siap? Silakan diserahkan. Pemohon soft copy surat, replik, dan kesimpulan ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa. Tanggal berapa sekarang? Ya, kesimpulan sudah saya terima dari kedua belah pihak. Acara selanjutnya adalah putusan ya. Sebelum saya menutup sidang, boleh nggak saya meminta review dari pemohon dan termohon terkait persidangan saya dari awal sampai hari ini? Apakah dilakukan, saya memimpin sidang ini dilakukan dengan baik, fair, atau tidak? Silakan dari pemohon. Untuk kebaikan saya nanti ke depannya ya. Tidak ada untuk apa-apa. Terima kasih Yang Mulia, bahwa kami selaku pihak pemohon menilai sejak awal persidangan ini Yang Mulia memimpin jalannya persidangan ini secara arif dan bijaksana, betul-betul memberikan kedua belah pihak kesempatan yang cukup untuk menggali seluruh pertanyaan dan memberikan kami selaku
pemohon, kami begitu juga selaku termohon yang kami amatin, baik bukti surat, adapun keterlambatan bukti surat, tetap yang mulia masih memberikan itu kesempatan untuk kami sampaikan. Kira-kira penilaian kami adalah sampai saat ini kami menilai bahwa yang mulia betul-betul adil dalam memimpin jalannya persidangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari termohon silakan. Kalau ada kritikan atau apa jangan ragu ya, untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan saya terima. Siap. Silakan. Mohon izin yang mulia. Kami hanya memberikan sedikit masukan bahwasanya di dalam persidangan yang kemarin yang mulia pimpin ini kita rasakan juga sangat bagus, mulai dari yang mulia memberikan kesempatan hak-haknya kepada pemohon maupun termohon. Kemudian sedikit saran untuk apabila kedua belah pihak pemohon maupun termohon sekiranya ada sedikit dalam komunikasi yang kurang pas, mungkin Bapak langsung di-cut saja, langsung di-cut atau mungkin langsung diambil alih Bapak biar tidak terjadi debatable antara kedua belah pihak. Kami juga terima kasih kepada yang mulia telah memberikan kesempatan kepada pihak termohon kegiatan ini berjalan dengan baik, ya, mulai dari awal maupun sampai akhir. Semoga yang menjadi keputusan Pak Hakim atau yang mulia bisa dirasa dapat seadil-adilnya. Mungkin itu saja yang mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Mohon izin. Iya, boleh. Ada yang mau disampaikan lagi? Boleh, silakan. Mohon izin yang mulia. Kami mohon kepada Majelis Hakim, kami mohon memutus dengan arif dan bijaksana sesuai fakta yang ada. Oke, itu ya. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya? Amin. Ya. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan dan mulia. Saya bisa sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin sebenarnya. Kalau itu dalam tanda petik tidak ada ya. Oke ya, begitu ya. Kita ketemu lagi hari Senin jam 9 acaranya putusan. Sidang selesai dan nyatakan tutup. Kita simak sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan sudah selesai dilakukan. Dalam agenda kesimpulan ini, baik pihak pemohon yakni tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga pihak termohon yakni tim hukum dari Polda Jawa Barat sudah resmi memberikan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan nantinya Hakim akan membaca seluruhnya untuk bahan pertimbangan dalam putusan pada hari Senin pekan depan. Senin pekan depan akan menjadi sejarah baru gitu ya untuk kita semua. Kita akan melihat bagaimana putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat untuk memutuskan sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini. Kalau kita lihat ternyata diberikan, tidak dibacakan, Pak Fikar. Ya. Sesuai dengan prediksi Anda atau seperti apa? Ya, gini, kan ada 3 kemungkinan, ya.
Kalau pra peradilan ini diputus menerima, maka sangat mungkin argumen yang dipakai adalah apa yang diajukan oleh pemohon. Gitu ya. Argumen-argumen ditambah pendapatnya hakim sendiri umpamanya gitu. Sebaliknya kalau ditolak, sangat mungkin argumen yang digunakan adalah walaupun tidak persis sama, argumennya termohon. Di samping juga pikiran-pikiran hakimnya berdasarkan fakta persidangan gitu. Nah, dan kalau tidak menerima, nah yang paling aman adalah, bukan paling aman, maksud saya kalau dia menyatakan tidak menerima, artinya ada syarat formal yang belum dipenuhi oleh pemohon sehingga gugatannya atau permohonannya tidak diterima. Nah, kalau itu dia terlepas dari anggapan bahwa dia menggunakan argumen siapa gitu. Nah, saya kira ini yang menurut saya hakim mengarah ke sana gitu. Jadi menghindarkan ada ada prasangka bahwa dia umpamanya lebih berat pada argumennya pemohon atau termohon. Nah, saya kira ini bagian dari itu. Ya, walaupun sebenarnya kalau dibacakan juga nggak apa-apa karena itu sudah jadi rahasia umum gitu, ya kan. Dan publik juga udah tahu pasti pemohon itu kesimpulannya terbukti penetapan tersangkanya tidak sah. Publik juga sudah tahu termohon akan menyatakan kesimpulannya penetapan tersangka itu sah karena sudah didasarkan 2 alat bukti dan sebagainya gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Tapi kelihatannya hakim mengambil jalan tengah, dia tidak membacakan, tidak diminta membacakan, ya. Dia akan menggunakan itu sebagai pertimbangan untuk putusannya gitu. Meskipun kita tadi seperti saya katakan bisa bilang begitu, ya, bisa ada prasangka dia menggunakan argumen-argumen yang digunakan oleh para pihak gitu. Begitu, Mbak. Oke. Ya, jadi agenda sidang hari ini kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon menyerahkan kesimpulan hasil daripada persidangan pertama sampai dengan hari kemarin. Alhamdulillah kami menilai bahwa kesimpulan yang kami buat sesempurna mungkin. Kemudian tadi hakim tunggal Bapak Eman meminta review dari kedua belah pihak, ya, dari pemohon dan termohon. Ya, kita masing-masing pihak menyampaikan bahwa Bapak Eman sebagai hakim tunggal melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan seadil-adilnya. Dengan arif dan bijaksana. Hal itu bisa kita lihat pada saat terjadi perdebatan yang sengit, beliau selalu melakukan pelarian dengan cepat tanggap lah. Gitu. Poin-poin dalam kesimpulan dari tim PGI seperti apa? Pada prinsipnya sama saja kesimpulan kita dengan gugatan, dengan replik yang tentu saja ada penyempurnaan lagi sehingga nanti bisa lebih sempurna lagi apa yang kita sampaikan, ya. Kalau seumpama di gugatan dan di replik mungkin ada hal yang belum dimasukkan atau ada hal-hal yang memang kurang, kita sempurnakan lagi, ya. Gitu. Bang, kan dari sidang perdana sampai kemarin itu melihat peluangnya seperti apa? Insya Allah sejak kita memasukkan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, insya Allah kita sangat optimis bahwa kita akan memenangkan pra peradilan ini. Karena kita semua berprinsip bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kebenaran. Ya, sehebat apapun kejahatan, tetap pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Tinggal kita berbicara kapan dan bagaimana, kan begitu prosesnya seperti itu, ya. Bang, kita bicara berdana nih, seandainya nih gugatan tim tidak dikabulkan oleh hakim. Ya, kalau misalnya seandainya gugatan kita tidak dikabulkan oleh hakim tunggal, ya. Pertama, pertimbangan hakim kan kita tidak bisa mengintervensi. Kemudian yang kedua, ya, kami semua tim kuasa hukum PGI berprinsip bahwa kalau pra peradilan saja kita tidak menang, berarti memang penegakan hukum di negeri kita ini sudah kacau balau dan hancur, ya. Sehingga bagaimana mendistribusikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau yang kita anggap kita menang saja tiba-tiba menjadi tidak menang, kan begitu, ya. Itu prinsip kami. Ya. Jadi ini yang belum terungkap oleh rekan-rekan semua bisa kita lihat dalam putusan nomor 3, itu putusan tentang Rivaldi
Eko Ramdhani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa korban Muhammad Rizky Rudiana itu dibawa oleh Dhani dan saudara Andi yang merupakan DPO dua-duanya menggunakan kendaraan bermotor ke flyover. Pertanyaannya, kalau seandainya dua DPO tersebut adalah fiktif, berarti ini korban Rizky ini dibawa oleh siapa ke flyover? Apakah terbang? Apakah ada jin korin yang membawa korban Muhammad Rizky Rudiana ini gitu. Jadi ini bisa dibaca di halaman 153 di pertimbangan putusan tersebut. Itu yang belum terungkap. Kalau seandainya ini ada perubahan nanti gitu berarti potensi ada dugaan rekayasa fakta kejadian itu kuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa Polda Jabar tidak pernah mengajukan bukti alat yang dipergunakan, barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh, dalam putusan pengadilan juga di dalam surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu Peggy alias Perong gitu ya menggunakan samurai. Pertanyaannya, tidak pernah diajukan barang bukti atau alat bukti berupa sidik jari, yang ada hanyalah keterangan-keterangan daripada para terdakwa seperti itu. Mau nambahin? Barangkali begini, ketika nanti tadi pertanyaannya, ketika kita juga harus legowo karena memang segala sesuatunya adalah pertimbangan itu ada pada hakim, ya. Itu yang pertama. Kalau seandainya tadi pertanyaannya, kalau seandainya kita dalam konteks ini kalah, kami tim kuasa hukum tetap solid akan berjuang keras di nanti pada waktu kita ada sidang di utamanya. Artinya akan membahas tentang pokok perkara. Maka ketika ada persidangan di dalam pokok perkara, apa yang diungkapkan oleh teman saya tadi akan terungkap di situ. Mana sidik jarinya, mana barang bukti yang dipakai untuk membunuh, mana misalkan tadi ada DNA karena ada sperma, itu akan terungkap semuanya nanti di dalam persidangan yang membahas tentang pokok perkara. Jadi kita tetap solid untuk memperjuangkan kebebasan Peggy, bukan Peggy alias Perong. Terakhir sedang menjelang keputusan hari Senin. Persiapan apa seperti itu? Kita menyerahkan seluruhnya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan memang hakim ini yang kalau dalam filosofi Yunani itu, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ya. Mudah-mudahan beliau memang selalu dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk tetap lurus melihat kebenaran yang ada ya. Makanya kami tetap berprinsip bahwa kebenaran tetap akan menang walaupun sehebat apapun kejahatan itu muncul. Ya, karena kita selain bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, ya tim seluruhnya ini juga kita tetap menggantungkan seluruhnya kepada kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Terima kasih Bang Mutar. Ya, sama-sama. Kalau kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Banyak kami tadi. Jadi kurang 3 bulan lah. Ya. Apa yang itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Perong. DPO itu adalah Peggy Perong. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan perlu juga saya tambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa melihat
perkara pra-peradilan ini dari awal, sebenarnya yang perlu kami tanggapin bahwa perkara peradilan ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Karena kenapa? Dalam permohonan kami yang kami ajukan itu hanya terbatas pada penetapan tersangka yang berkaitan dengan salahnya ditangkapnya klien kami Peggy Setiawan. Artinya apa? Seharusnya ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon itu kita sama-sama menguji bukti. Apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron atau Peggy Setiawan bukan Peggy Peron? Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Tapi ternyata kami menunjukkan bukti kami bahwa Peggy Setiawan adalah bukan Peggy Peron berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan. Itu sudah menegaskan sangat jelas di hari kejadian Peggy Setiawan berada di kota Bandung ini. Tapi yang kami sayangkan dari pihak termohon sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Yang mereka sampaikan adalah putusan-putusan pengadilan 8 narapidana, permohonan gerasi. Kalau kita maknai ini semua, bukti surat yang diajukan oleh pihak termohon, ya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Peggy Setiawan. Yang ada kaitannya dengan Peggy Peron. Di sini cluenya adalah apakah Peggy Setiawan adalah merupakan Peggy Peron? Kami katakan bukan. Harusnya itu yang mampu dibuktikan oleh pihak termohon. Tapi faktanya sampai persidangan selesai, dalam agenda pembuktian tidak mampu dibuktikan. Makanya sejak awal dugaan kami bahwa pihak kepolisian tidak mampu membuktikan 2 alat bukti, ternyata faktanya ini benar, tidak mampu dibuktikan. Makanya sangat beralasan ketika Hakim Tunggal memutus permohonan kami dengan putusan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, yang selanjutnya kemudian membebaskan Peggy Setiawan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kira-kira demikian. Intinya gini kawan-kawan, intinya dari Polda tidak bisa menunjukkan kepada kami kalau Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan, sebab klien kami adalah Peggy Setiawan. Itu aja intinya ya. Oke. Makasih ya. Dalam pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu, pihak dari Peggy Setiawan menilai bahwa selama sidang pra-peradilan kemarin, pihaknya ini telah memberikan sejumlah bukti dan juga pandangan dari ahli pidana yang mendukung bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron. Sementara untuk pihak Polda Jabar, pihak Peggy Setiawan menilai bahwa pihak Polda Jabar ini tidak bisa kemudian memberikan bukti kuat terkait Peggy Setiawan, klien mereka adalah Peggy Peron. Tentunya Adisti dan juga saudara yang kita semua tunggu, ini adalah bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman pada sidang putusan Senin mendatang. Adisti. Oke, setelah kita kawal dari pekan ini begitu sampai hari Jumat ini begitu ya, tentu saja kita menantikan bagaimana sidang putusannya yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin pekan depan. Kita akan tunggu. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Masih bersama saya di studio Pak Fikar. Pak Fikar, ini kan tadi cukup menarik ya. Sidang hanya berlangsung singkat, bahkan tidak sampai 10 menit, 7 menit gitu ya. Tadi disebutkan oleh rekan saya, jurnalis Kompas TV Vida Alatas mengatakan dari pihaknya Peggy Setiawan ini ada 30 halaman kalau tidak salah berkas kesimpulannya. Sementara dari tim hukum Polda Jawa Barat ini ada 10 halaman. Nah, yang juga menarik adalah hanya diserahkan berkas kesimpulan, terus Hakim Tunggal meminta review dari tim Polda Jabar dan juga tim hukum Peggy Setiawan, termasuk juga Pak Eman Sulaiman mengatakan saya tidak ada kepentingan di sini. Apa yang bisa Anda cermati dari sidang ini? Ya, yang pertama ya soal tidak ada pembacaan kesimpulan. Ya, itu tadi ada yang menyerahkan sebanyak 30 halaman. Nah, itu yang tadi saya katakan bisa jadi teman-teman pengacara ini biasanya dia mereview dari awal gitu ya. Jadi supaya sebetulnya itu membantu hakim juga ya. Karena sama dengan panitera mencatat semuanya, dari mulai permohonan sampai kejadian-kejadian yang ada dalam persidangan. Nah, saya kira itu yang dilakukan oleh penasihat hukum dan itu saya kira salah satu
modal juga. Maksud saya sikap profesionalisme itu juga bisa didukung oleh sikap-sikap seperti itu. Jadi tuntas gitu ketika melihat masalah. Meskipun tugasnya hanya menyimpulkan sebenarnya, ya kan? Tugasnya hanya menyimpulkan. Tetapi kalau sampai 30 halaman, saya yakin yang sekian halamannya itu adalah review laporan jalannya persidangan dari mulai permohonan, jawaban, pembuktian dan sebagainya gitu. Dan baru kemudian disimpulkan menjadi beberapa halaman saja. Sementara dari Polda Jabar hanya 10 halaman. 10 halaman. Saya kira juga kesimpulan itu sebenarnya 2-3 halaman cukup ya. Oke, ya karena kesimpulan kan? Iya, maksud saya karena kan cuma menyimpulkan. Ya, betul. Menyimpulkan apakah permohonannya terbukti atau tidak gitu, ya kan? Disimpulkan gitu. Nah, bahwa uraian bahwa itu tidak terbukti atau terbukti itu sebenarnya tugasnya majelis hakim nanti gitu, ya kan? Tapi kemudian dengan halamannya sampai 10 atau sampai 30 bahkan saya kira itu juga mereka mereview juga gitu. Artinya mereview jalannya persidangan dengan memuat seluruh peristiwa atau jawab menjawab atau apa yang terjadi dalam persidangan yang kemudian disimpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua soal evaluasi Pak Eman ya, mestinya kan gini. Dimanapun hakim itu memang mestinya independen, tugasnya memang dia memutus perkara gitu kan. Dan tidak ada kepentingan di situ. Dan nggak ada kepentingan. Tapi kenapa harus ditegaskan? Nah, kepentingannya adalah menegakkan keadilan. Nah, mestinya nggak perlu ditegaskan seperti itu, ya kan. Tapi ya saya kira tidak ada salahnya juga gitu ya, meminta masukan gitu, ya. Sebenarnya menjadi penting itu dikatakan kalau di dalam persidangan ada perdebatan yang sengit gitu. Ya, sampai kemudian hakim memutuskan membuat tidak puas salah satu pihak umpamanya, memberhentikan atau memotong pertanyaan salah satu pihak gitu. Nah, kalau itu yang terjadi masuk akal itu pernyataan itu. Iya kan? Logik gitu, artinya ada dasarnya gitu. Tetapi kalau jalannya sidang adem saja dan argumentatif dan berjalan dengan baik gitu ya, saya kira tidak perlu pernyataan-pernyataan seperti itu karena memang itu sudah tugasnya gitu ya, tugasnya hakim. Dia harus independen dan harus memutus secara secara netral gitu, secara di atas semua kepentingan gitu. Jadi tidak perlu ada pernyataan-pernyataan bahwa dia tidak punya kepentingan dan sebagainya gitu. Kalau punya kepentingan ya dia jadi salah satu pihak kan gitu, ya kan? Kepentingan dia adalah kepentingan negara, menegakkan kebenaran dan keadilan. Termasuk juga yang juga saya tadi juga simak adalah kalimat saya tidak masuk angin. Itu bermakna sebenarnya konotasi begitu. Apa yang Anda tangkap di situ? Nah, itu menurut saya dua ya. Yang pertama, dia menggambarkan ya kan bahwa pengadilan itu banyak yang masuk angin. Masuk angin itu jadi fenomena yang menyebar kemana-mana gitu. Apalagi ini tekanan publiknya juga cukup kencang ya untuk kasus ini ya. Betul. Jadi pernyataan itu satu menggambarkan bahwa dunia peradilan tidak bebas dari masuk angin, gitu kan. Walaupun ya anginnya angin lain ya, bukan angin masuk di badan kemudian dikerok ada. Bermaknanya konotasi. Masuk angin, ya kan. Ya, itu satu ya. Yang kedua dia ingin mengatakan bahwa dia salah satu hakim yang bisa independen itu sebenarnya ya. Di satu sisi dia menyatakan situasi peradilan yang secara keseluruhan, di sisi lain dia menempatkan diri bahwa dia adalah aku independen nih, nggak bisa aku dimasukin dipompa dari sana dari kanan dari kiri supaya masuk angin gitu ya kan. Nah, saya kira itu ya pernyataan itu menggambarkan dua situasi itu begitu. Termasuk juga yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana sidang putusan yang akan dibacakan, pembacaan putusannya ini oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di hari Senin pekan depan begitu ya. Apa yang dari keseluruhan apa yang bisa Anda simpulkan dari sidang pra-peradilan soal kasus Peggy Setiawan ini yang kita tahu memang seharusnya ini sudah tuntas 8 tahun yang lalu, tidak perlu sampai 2024. Iya, saya kira kalau tidak ada membuka kembali kemudian menetapkan Peggy sebagai tersangka, nggak akan ada ini pra peradilan, ya kan? Nggak akan ada. Artinya sudah tuntas. Tapi kemudian karena mungkin kepolisian terdorong atau dalam tanda kutip didesak oleh begitu
desakan publik atau desakan apapun namanya ya, yang kemudian membuka kembali dan membuka kembali. Kebetulan dia sudah punya langkah-langkah yang 2016 lalu ya, menyita motornya Peggy dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ya melanjutkan itu gitu. Anda optimis kasus ini memang benar-benar akan terungkap? Saya kira pra peradilan ini akan menjelaskan sah atau tidak atau pas tidak Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebenarnya intinya itu gitu. Ya, bahwa ditangkap, ditahan, disita itu kan ikutan dari status seseorang sebagai tersangka. Kalau tidak ada orang yang namanya tersangka, maka tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan, tidak ada penggeledahan, tidak ada penyitaan. Saya kira pra peradilan ini bisa dimanfaatkan oleh publik, oleh masyarakat gitu ya. Ya ini tadi ya, di satu sisi negara melalui penyidik, penuntut umum dan pengadilan bisa mengadili warga negara, di sisi lain warga negara dengan forum pra peradilan ini bisa mengimbangi kontrolnya gitu. Apakah negara sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Oke, kita nanti akan tunggu dan juga putusan. Kita kawal juga bersama sidang putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada hari Senin pekan depan. Terima kasih Pak Abdul Fikar, pengamat hukum pidana telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang pra peradilan terkait dengan Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan, dan kita akan nantikan pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada hari Senin pekan depan. Demikian Breaking News Kompas TV. Saya Adisa Larasati, terima kasih. Sampai jumpa.